pengikut Kristus tidak akan hidup dengan crab mentality atau mentalitas kepiting. Itulah mentalitas dari orang yang merasa tidak senang ketika melihat orang lain mengalami keberhasilan. Mentalitas itu akan menghalangi pertumbuhan iman. Mengapa demikian? Dengan memahami 3 wujud dari iman yang dewasa, bukan saja kita akan mengalami mujizat Tuhan, kita juga dapat menjadi saluran mujizatnya bagi orang lain. Sehingga dengan demikian, kita akan mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Kedewasaan iman akan membuka pintu mujizat bagi diri kita dan orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari kita mengingat dan merayakan kasih Kristus yang mulia tersebut melalui ibadah Jumat Agung yang disertai dengan perjamuan kudus pada tanggal 7 April dan perayaan Paskah pada tanggal 9 April. Kedua ibadah tersebut dapat Anda ikuti baik secara online maupun onsite. Secara online, Anda dapat ikuti melalui kanal YouTube yang sedang Anda ikuti ini, yaitu pada hari Jumat untuk ibadah Jumat Agung dan pada hari Minggu untuk ibadah perayaan Paskah. Sedangkan secara onsite akan dilaksanakan secara terpusat di gedung gereja kita di Jalan Pasir Koja 58, masing-masing di dalam 3 kali ibadah, yaitu pada pukul 8, 9.45, dan 11.30. Alokasi jam ibadah seperti yang Anda lihat di layar. Untuk mengikuti ibadah Jumat Agung dan perayaan Paskah secara onsite, Anda perlu memiliki tiket. Tiket telah dibagikan secara cuma-cuma pada hari Minggu ini di setiap ibadah di masing-masing satelit. Bila Anda memerlukan tiket tambahan, Anda dapat menghubungi petugas tiket di konter informasi atau melalui WhatsApp di nomor 0811 588 580 selama persediaan masih ada. Tetap segarkan rohani Anda dengan mengikuti pertemuan doa Oasis setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan
glory, honor, and power. Give it all to Jesus. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Glory, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Glory, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Serukan Gloria. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami cinta Engkau ya Tuhan. Kami cinta Engkau Yesus. Ku cinta Kau dan angkat suara yang Kau dengar, semoga berkenan bagaikan musik merdu dan nyaman. Cinta Kau, cinta Kau, ku cinta Kau, suara menyembahmu, jiwaku
yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Merupakan suatu realitas bila saudara mengalami kemajuan, entah kemajuan dalam hal karir, usaha, ataupun sisi-sisi kehidupan lainnya, tidak semua orang akan ikut bergembira dengan keberhasilan yang saudara alami tersebut. Bahkan tidak jarang sebagian orang akan berupaya untuk menghambat kemajuan yang saudara alami, walaupun sesungguhnya keberhasilan itu tidak merugikan mereka. Sindrom atau gejala kejiwaan yang diidap oleh orang-orang itu di dalam dunia psikologi lazim disebut sebagai crab mentality atau mentalitas kepiting. Dalam situs Hello Sehat dijelaskan alasan mengapa mentalitas itu disebut sebagai crab mentality, yaitu karena itulah perilaku yang ditunjukkan oleh para kepiting ketika mereka dimasukkan ke dalam sebuah ember. Tentu akan ada dari antara kepiting-kepiting itu yang coba merayap naik karena ingin keluar dari dalam ember tersebut. Apa yang terjadi? Kepiting-kepiting yang lain akan berusaha untuk menahan kepiting itu, yaitu dengan mencapit kepiting tadi dan menariknya ke bawah. Padahal kalaupun kepiting tadi berhasil keluar dari ember, sesungguhnya hal itu tidak akan merugikan para kepiting yang lain. Dr. Loretta Browning, profesor pada California State University, East Bay, dalam artikel yang berjudul When Others Hold You Back, atau ketika orang-orang lain menghambat saudara, yang ia tulis di jurnal Psychology Today, menjelaskan bahwa crab mentality atau mentalitas kepiting tersebut juga jamak terjadi dalam kehidupan manusia. Hal ini bersumber dari sikap egois yang menyebabkan orang merasa iri terhadap keberhasilan yang dialami oleh orang lain. Dengan kata lain, crab mentality ini bertolak belakang dengan sikap yang seharusnya ada dalam diri seorang pengikut Kristus. Sebaliknya dari hidup mementingkan diri sendiri atau egois, sehingga merasa iri ketika melihat orang lain mengalami keberhasilan, sebagai pengikut Kristus, kita justru harus hidup dengan kerelaan untuk berkorban bagi orang lain dan bersuka cita ketika mereka mengalami keberhasilan. Sikap itu tak boleh kita lupakan. Atau dalam tema bahasan firman Tuhan di dalam ibadah kita di sepanjang bulan ini, yaitu lest we forget. Jangan lupakan hal itu. Pembahasan firman Tuhan di dalam rangkaian ibadah tersebut kita lakukan berdasarkan peristiwa-peristiwa mujizat, baik yang terjadi dalam masa perjanjian lama, khususnya yang dicatat dalam kitab Yosua, maupun dalam masa perjanjian baru, yaitu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dari situ kita melihat 4 hal yang tak boleh kita lupakan, lest we forget. Yang pertama, kita tidak boleh melupakan kuasa dan kasih Tuhan yang antara lain ia wujudkan dengan melakukan mujizatnya di dalam hidup kita. Hal itu telah kita bahas dalam ibadah minggu pertama di bulan Maret ini. Yang kedua, kita tidak boleh melupakan pentingnya hidup secara bertanggung jawab, walaupun kita sudah mengalami mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Hal tersebut telah kita bahas dalam ibadah minggu kedua di bulan ini. Selanjutnya, yang ketiga, kita tidak boleh melupakan pentingnya sikap bersyukur kepada Tuhan di segala keadaan. Termasuk ketika kita telah mengalami mujizat Tuhan. Hal ini telah kita bahas dalam ibadah pekan yang lalu. Yaitu di minggu yang ketiga dari bulan ini. Sekarang yang keempat. Kita tidak boleh melupakan pentingnya hidup menjadi berkat bagi orang lain. Yang tidak terlepas dari sikap tidak mementingkan diri sendiri. Karena sesungguhnya
Sikap tidak mementingkan diri sendiri tidak terpisah dari iman yang akan membuka pintu bagi mujizat Tuhan. Hal itulah yang dapat kita lihat dalam peristiwa mujizat yang dialami oleh seorang yang lumpuh dan yang digotong serta dibawa oleh 4 orang kepada Tuhan Yesus. Peristiwa itu dicatat dalam ketiga Injil sinoptik, yaitu di dalam Matius pasal 9, Markus pasal 2, dan Lukas pasal 5. Hari ini kita akan melihatnya berdasarkan catatan yang ditulis dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Dan kita akan membaca ayat 1 sampai 5 dan 12 saja. Saya akan membaca dari Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru edisi kedua yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Edisi kedua ini merupakan pengganti Alkitab Terjemahan Baru edisi pertama yang telah digunakan sejak tahun 1974. Di dalam edisi yang kedua ini dilakukan penyesuaian dalam hal tata bahasa serta digunakan kata-kata yang di masa kini lebih mudah untuk dipahami. Mari kita baca Markus pasal 2 ayat 1 sampai 5 dan ayat 12. Beberapa hari kemudian, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Orang-orang datang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di depan pintu pun tidak. Ia memberitakan firman kepada mereka. Lalu orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Namun mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tikar tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Kita lanjutkan dengan membaca ayat 12. Orang itu pun bangun, maksudnya si orang lumpuh itu pun bangun. Dan di hadapan mereka semua, ia mengangkat tikarnya dan pergi keluar, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Mari kita baca kalimat terakhir dari ayat 12 ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Yang begini belum pernah kita lihat. Supaya kalimat dalam firman Tuhan ini benar-benar meresap dalam sanubari kita, mari kita baca kembali kalimat tersebut dengan penuh iman, yaitu percaya bahwa Tuhan Yesus yang 2000 tahun yang lampau melakukan mujizat di antara orang banyak, hari ini tetap mau dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kita, umatnya. Baca bersama dengan saya dengan sepenuh hati. 1, 2, 3. Yang begini belum pernah kita lihat. Kalimat yang diucapkan orang banyak tersebut menunjukkan bahwa saat itu terjadi mujizat yang sangat nyata, tak terbantahkan, dan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mujizat yang dialami oleh seorang yang lumpuh dan yang dibawa oleh 4 orang kepada Yesus. Apabila kita melihat ayat 5, maka nampak dengan jelas bahwa mujizat yang dialami oleh orang yang lumpuh ini tidak terlepas dari iman yang ada dalam diri keempat orang tadi. Sehingga ditulis di ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka. Iman mereka. Siapakah mereka yang dimaksudkan di kalimat ini? Keempat orang yang menggotong si orang lumpuh itu untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Keempat orang yang membuka atap rumah tempat Yesus saat itu sedang berada. Agar mereka dapat menurunkan si orang lumpuh itu sehingga ia dapat dihadapkan
kepada Yesus. Saudara lihat, iman dari keempat orang ini telah membuka jalan bagi si orang lumpuh untuk mengalami pertolongan Tuhan, yaitu melalui mujizatnya. Memang, seperti yang berulang kali telah saya utarakan di sepanjang 2 bulan ini, iman merupakan jembatan yang membawa kita kepada mujizat yang Tuhan sediakan. Saya ulangi, iman merupakan jembatan yang membawa kita kepada mujizat yang Tuhan sediakan. Apabila kita menelaah ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, yaitu ayat 1-5, kita dapat menyimpulkan bahwa iman yang ada pada keempat orang yang menggotong si orang lumpuh ini adalah iman yang dewasa, bukan iman yang kekanak-kanakan, yaitu yang mudah terombang-ambing seperti gelombang laut, kata Efesus pasal 4 ayat 14 dan Yakobus pasal 1 ayat 6-7. Bukan. Namun iman yang teguh dan tidak bimbang. Itulah iman yang dewasa dan yang mengakibatkan si orang lumpuh tersebut mengalami mujizat. Kedewasaan iman dari keempat orang ini terlihat dari sikap mereka, yaitu yang pertama, sikap tidak mementingkan diri sendiri. Saya ulangi, wujud dari iman yang dewasa adalah sikap tidak mementingkan diri sendiri. Sebab berbicara tentang kedewasaan, hal itu tidak dapat diukur dari usia seseorang belaka. Karena bisa saja seseorang sudah berusia cukup lanjut, namun dari perilakunya kita dapat menilai bahwa sesungguhnya yang bersangkutan masih kekanak-kanakan. Lalu, apakah ukuran dari kedewasaan? Edwin Cole, pendiri lembaga Christian Men's Network, sebuah lembaga pelayanan yang mengkhususkan diri untuk menolong para laki-laki agar dapat hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, di dalam bukunya yang berjudul Maximize Manhood menulis, "Maturity comes not with age, but with the acceptance of responsibility." Kalimat yang kalau saya terjemahkan secara bebas artinya adalah kedewasaan tidak bertumbuh seiring dengan bertambahnya usia, tetapi dengan menerima tanggung jawab. Memang benar, bertambahnya usia seseorang tidak dengan sendirinya membuat orang itu menjadi semakin dewasa. Namun bila yang bersangkutan mampu hidup secara bertanggung jawab, barulah ia layak disebut sebagai seorang yang dewasa. Dalam hal ini, ia bukan sekadar bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab atas kehidupan orang lain. Dengan demikian berarti orang yang dewasa adalah orang yang mampu memikirkan kepentingan orang lain dan tidak sekadar mementingkan kepentingannya sendiri. Hal ini dapat kita lihat pada diri seorang bayi. Seorang bayi belum mampu memikirkan kepentingan orang lain, sehingga tentu ia tidak dapat diharapkan untuk mampu bertanggung jawab atas kehidupan orang lain itu. Sebagai contoh, kalau di tengah malam bayi itu merasa haus dan ingin minum, ia tidak akan berpikir dan menimbang, ibuku sudah tidur dengan lelap. Kasihan kalau ia harus bangun untuk membuatkan minum bagi diriku. Lebih baik aku menahan rasa haus ini sampai esok pagi saja. Tidak, seorang bayi tidak akan mampu berpikir sejauh itu. Ia belum sanggup bertanggung jawab atas kehidupan orang tuanya, ataupun memikirkan kepentingan dari ibunya. Karena itu ia akan berteriak, "Minum sekarang juga." Tetapi karena ia belum dapat berbicara, maka ia akan mengungkapkan keinginannya tersebut dengan menangis. "Weh," katanya. Berlainan dengan bayi tadi. Orang yang sudah dewasa tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Ia tidak akan hidup dengan mentalitas kepiting atau crab mentality, yaitu merasa tidak senang ketika melihat orang lain berbahagia. Bukan. Tetapi ia akan hidup dalam mentalitas yang rela berkorban demi kebaikan orang lain. Hal itulah yang terlihat dalam diri keempat orang yang menggotong orang yang lumpuh seperti yang ditulis di ayat 3 tadi. Di situ dicatat bahwasanya mereka mewasi orang lumpuh itu untuk datang kepada Yesus, yaitu guna memperoleh pertolongan dari Tuhan Yesus.
dengan memperhatikan penjelasan di ayat 5, yaitu dalam kalimat, ketika Yesus melihat iman mereka, maka dapat disimpulkan, bila keempat orang tadi bersedia berjerih lelah untuk membasmi orang lumpuh itu kepada Yesus, maka hal tersebut adalah karena iman yang ada dalam diri mereka. Mereka percaya bahwa dengan mempertemukan si orang lumpuh itu dengan Yesus, maka orang lumpuh itu akan mengalami mujizat. Iman itu membuat mereka bersedia mengesampingkan kepentingan mereka sendiri. Itulah wujud dari iman yang dewasa. Selanjutnya yang kedua, wujud dari iman yang dewasa adalah sikap tidak mudah menyerah kepada rintangan. Saya ulang, yang kedua, wujud dari iman yang dewasa adalah sikap tidak mudah menyerah kepada rintangan. Memang antara kedewasaan dan sikap tidak mudah menyerah kepada kesukaran akanlah berjalan secara seiring. Itu sebabnya seorang yang menghadapi rintangan dan dengan gigih terus berjuang serta tidak cepat menyerah kepada kesukaran akan dipandang sebagai pribadi yang bermentalitas dewasa. Sikap seperti itulah yang terdapat dalam diri Ramchandra Das, seorang petani yang hidup di provinsi Bihar di India. Sebagaimana yang dilaporkan dalam surat kabar The Guardian, Ramchandra hidup di sebuah kampung yang terisolasi tanpa ada jalan raya menuju ke tempat tersebut. Untuk pergi ke jalan raya yang terdekat, penduduk kampung tersebut harus berjalan kaki melewati jalan rintis tikus sejauh 7 km dengan melewati lereng dari sebuah bukit batu yang memisahkan antara kampung mereka dan jalan raya tadi. Oleh karena itu Ramchandra dan penduduk kampungnya mengajukan permohonan kepada pemerintah setempat agar pemerintah membuat terowongan yang menembus bukit tadi dan yang menghubungkan kampung mereka dengan jalan raya. Namun pemerintah tidak menggubris permintaan mereka. Sudah menunggu cukup lama dan permintaannya tidak kunjung dikabulkan. Akhirnya suatu hari Ramchandra mengambil sebuah palu dan pahat. Dengan tangannya dan tanpa bantuan mesin, ia memahat bukit batu tadi. Selama 14 tahun, dengan gigih ia bekerja membuat terowongan selebar 4 meter dan sepanjang 10 meter. Akhirnya berhasil menembus bukit batu tersebut. Perjuangan yang gigih yang membebaskan kampungnya di keadaan yang terisolasi. Itulah sikap pantang menyerah yang mewarnai hidup seorang yang bermentalitas dewasa. Kegigihan seperti itu pula lah yang terdapat dalam diri keempat orang yang menggotong si orang lumpuh tadi. Seperti yang ditulis di ayat 2, saat itu sangat banyak orang yang berkerumun di dalam rumah tempat Yesus sedang berada. Sebagai akibat, mereka tidak dapat membawa orang yang lumpuh itu masuk ke dalam rumah melalui pintu. Artinya, upaya mereka mengalami rintangan. Menghadapi rintangan tersebut, apakah yang dilakukan oleh keempat orang itu? Apakah mereka berkata kepada si orang lumpuh tadi, kami sudah berupaya, namun apa boleh buat? Halangan merintang di hadapan kita, sehingga kami tidak dapat membawa dirimu kepada Yesus guna memperoleh pertolongannya. Sudahlah, mari kita pulang saja. Nampaknya memang sudah merupakan nasibmu untuk terus berada dalam keadaan lumpuh seperti sekarang. Bukan itu yang mereka katakan atau lakukan. Di ayat 4 ditulis, lalu mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tikar tempat orang itu terbaring. Itulah sikap yang gigih dan tidak mudah menyerah kepada rintangan. Sikap gigih yang di ayat 5 dilihat oleh Yesus sebagai wujud dari iman mereka. Artinya, orang yang hidup dalam iman yang dewasa, ketika menghadapi rintangan, ia akan terus berjuang dengan gigih dan tidak cepat menyerah dalam keputusasaan. Sekarang yang ketiga, wujud dari iman yang dewasa adalah
sikap tidak takut terhadap risiko. Saya ulang, yang ketiga, wujud dari iman yang dewasa adalah sikap tidak takut terhadap risiko. Memang, setiap upaya selalu mengandung risiko. Bahkan upaya yang bertujuan baik pun tidaklah bebas dari risiko. Seperti misalnya, risiko disalah mengerti oleh orang lain. Walaupun saudara telah berjerih lelah dan berkorban demi kebaikan orang lain, bukan berarti dengan demikian orang pasti bersedia memahami apalagi menghargai jerih lelah saudara. Artinya memang setiap upaya selalu mengandung risiko. Risiko seperti itulah yang dihadapi oleh keempat orang tadi. Mereka membasih orang lumpuh untuk datang kepada Tuhan Yesus dengan maksud yang baik. Yaitu agar si orang lumpuh tersebut mengalami pertolongan Tuhan dengan kuasa dan kasih-Nya yang tak terbatas. Namun seperti yang telah kita lihat tadi, maksud mereka menghadapi rintangan. Di ayat 4 ditulis, mereka tidak dapat membawanya kepadanya. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka tidak dapat membasih orang lumpuh itu kepada Yesus. Karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah terbuka mereka menurunkan tikar tempat orang itu terbaring. Jelas tindakan yang mereka lakukan ini sangatlah berisiko. Coba bayangkan kalau saudara yang menjadi pemilik rumah tempat Yesus saat itu sedang berada. Dan saudara melihat ada orang yang membongkar atap rumah saudara tanpa terlebih dulu meminta izin kepada saudara. Kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Akankah saudara menyambut perbuatan orang-orang itu dengan gembira dan berkata, silakan bongkar terus atap rumah ini? Jelas saudara tidak akan berkata seperti itu. Dapat diduga dengan sangat marah saudara akan berkata, hai, apa-apaan ini? Apa yang sedang kalian kerjakan? Kalian pikir ini rumah siapa? Sehingga kalian membongkarnya dengan semaunya. Bukan itu saja. Bahkan bisa jadi saudara akan meminta ganti rugi kepada orang-orang yang sedang membongkar atap rumah saudara itu. Artinya, apa yang dihadapi oleh keempat orang tadi sangatlah berisiko. Namun mereka bersedia mengambil risiko. Karena mereka percaya bahwa tindakan yang mereka lakukan, yaitu membasih orang yang lumpuh yang mereka gotong kepada Yesus, tidaklah akan sia-sia. Iman yang dewasa, yaitu iman yang teguh yang ada pada diri mereka, membuat mereka tidak takut terhadap risiko yang harus mereka tanggung karena tindakan yang mereka lakukan. Memang, iman akan membuat orang melakukan tindakan-tindakan iman. Dan tindakan-tindakan iman tidaklah terlepas dari kesediaan untuk menghadapi risiko. Bukankah bagi Petrus untuk melangkah keluar di dalam perahu guna berjalan di atas air, yaitu seperti yang dicatat dalam Matius pasal 14 ayat 29, merupakan tindakan yang berisiko? Bukankah bagi orang-orang yang pergi bersama dengan Yesus ke kubur Lazarus yang telah 4 hari meninggal dunia dan mengangkat batu penutup kubur tersebut, yaitu seperti yang ditulis dalam Yohanes pasal 11 ayat 41, merupakan suatu langkah yang berisiko? Memang, tindakan iman tidaklah terlepas dari risiko. Dan orang yang hidup dalam iman yang dewasa akan bersedia menghadapi risiko tersebut. Selanjutnya, seperti yang telah kita baca di ayat 5 tadi, risiko yang diambil oleh keempat orang tersebut karena mereka percaya bahwa Yesus pasti mau dan mampu untuk menolong orang yang lumpuh itu tidaklah sia-sia. Yesus melihat dan menghargai iman mereka. Sehingga di ayat 5 dicatat bahwa Yesus mengulurkan anugerahnya kepada si orang lumpuh itu. Anugerah yang mengakibatkan dosa-dosa yang bersangkutan diampuni. Dan sebagaimana yang dicatat di ayat 12, orang itu pun dapat berjalan sehingga orang-orang yang ada di dalam rumah itu takjub dan memuliakan Allah. Sebagaimana yang telah saya utarakan di awal uraian firman Tuhan ini. Sikap tidak mementingkan diri sendiri, namun hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain, tidaklah terlepas dari iman
yang akan membuka pintu bagi mujizat Tuhan. Jangan lupakan hal itu. Lest we forget. Artinya, orang yang hidup secara egois tidak akan hidup di dalam iman yang sejati dan dewasa. Akibatnya, orang itu tidak akan pernah mengalami mujizat atau menjadi saluran mujizat Tuhan. Sedangkan orang yang hidup tidak mementingkan dirinya sendiri, yaitu karena iman yang dewasa yang ada dalam dirinya, seperti keempat orang yang membawa dan menggotong orang lumpuh tadi, bukan saja mereka akan melihat mujizat, hidup mereka juga akan dipenuhi dengan sukacita. Coba bayangkan apa yang dirasakan oleh keempat orang tersebut ketika mereka berjalan pulang ke rumah mereka. Kalau sebelumnya mereka datang ke tempat Yesus berada dengan menggotong sang orang lumpuh itu, sekarang mereka tidak perlu menggotongnya. Mereka pulang berjalan bersama dengan yang bersangkutan. Dapat dipastikan, mereka pulang dengan sukacita yang meluap-luap. Karena iman mereka kepada Tuhan Yesus tidaklah sia-sia. Saya berharap kita dapat melewati masa perayaan Paskah yang sudah tinggal 2 minggu di depan kita dengan sikap dan perasaan yang sama seperti yang ada pada keempat orang tadi. Bawalah orang-orang yang sedang mengalami kelumpuhan rohani atau kelumpuhan semangat hidup karena beban persoalan yang sedang mereka alami untuk menghadiri ibadat Jumat Agung maupun ibadah Minggu Paskah yang akan datang. Untuk tahun ini, perayaan Jumat Agung dan Minggu Paskah akan kita laksanakan baik secara onsite maupun online. Secara onsite akan kita laksanakan di gedung gereja kita di Pasir Koja di dalam 3 kali ibadah, yaitu pada pukul 8, pukul 9.45 dan 11.30. Karena ibadah ini merupakan ibadah gabungan dari seluruh satelit kita, baik yang ada di Cimahi, Bandung Utara yaitu di Lembang, dan di Bandung Selatan yaitu di Kopo, serta Jemaat Pasir Koja. Dan demi menghindari penumpukan di salah satu jam ibadah, maka untuk mengikuti ibadah secara onsite tersebut, saudara memerlukan tiket. Tiket baik untuk ibadah Jumat Agung maupun ibadah Minggu Paskah dibagikan secara cuma-cuma di dalam ibadah onsite pada hari Minggu tanggal 26 Maret di semua satelit. Sama seperti yang dilakukan oleh keempat orang tadi. Ajaklah kenalan atau keluarga saudara yang sudah lama tidak menghadiri ibadah secara onsite dan mengalami kelumpuhan rohani untuk menghadiri ibadah-ibadah yang telah saya sebutkan tadi. Bawalah mereka untuk bertemu dengan Tuhan Yesus agar mereka pun mengalami mujizat dan pemulihan dalam hidup mereka. Ingat, untuk itu diperlukan sikap tidak mementingkan diri sendiri, tidak mudah menyerah kepada rintangan, dan tidak takut terhadap risiko. 3 sikap yang ada pada diri Yesus. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, sehingga dia rela datang ke dunia, menjadi sama dengan manusia. Rela berkorban bagi kita. Risiko yang sangat besar dia tanggung di kayu salib demi kebaikan kita, yaitu demi menyelamatkan kita. Saudara, sikap seperti yang ada pada diri Yesus itu, kalau ada pada diri kita, merupakan sikap iman yang dewasa. Sikap iman yang akan membuka pintu mujizat bagi saudara dan bagi orang-orang yang saudara undang untuk datang dalam ibadah Jumat Agung maupun Minggu Paskah. Serta akan membuahkan sukacita dalam hidup Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dunia bersama dengan manusia, merendahkan dirimu, berkorban sampai mati. Karena Engkau tidak mementingkan dirimu sendiri. Engkau tidak takut kepada rintangan dan kesukaran. Bahkan Engkau bersedia mengambil risiko, mengalami penderitaan sampai mati demi kebaikan kami. Yaitu untuk menebus kami dari dosa, membebaskan kami dari cengkraman dosa. Dan membebaskan kami dari kebinasaan. Dan membuka jalan baru untuk masa depan yang baru, yang indah bersama dengan Engkau. Oh Tuhan Yesus, tolong kami untuk meneladani sikap dan kasih-Mu itu.
Sehingga itu menjadi bagian dari iman kami. Dan membuat iman kami bertumbuh dewasa. Iman dewasa yang teguh dan kokoh. Yang membuka jalan bagi kami untuk mengalami mujizat. Dan menjadi saluran mujizat bagi orang lain yang memerlukannya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk perayaan Jumat Agung dan Minggu Paskah yang sudah ada di ambang pintu. Kami berdoa dalam 2 ibadah, baik secara onsite maupun online, akan menjadi tempat di mana kami berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengalami anugerah-Mu yang membebaskan, mengalami mujizat-Mu yang memulihkan hidup. Saat ini saya berdoa, Tuhan tolong supaya kedua ibadah tersebut akan menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan dan memberkati semua orang yang mengikutinya. Saya berdoa saat ini juga Tuhan Yesus, untuk setiap orang yang dalam keadaan seperti orang lumpuh tadi, yang memerlukan pertolongan Tuhan. Ulurkan tangan mujizat-Mu, ulurkan tangan kuasa-Mu, memulihkan, membangkitkan, dan memberikan pengharapan yang baru. Kuasa kesembuhan-Mu, kuasa pertolongan-Mu, dan berkat-Mu yang tidak berkesudahan itu. Pulihkan hidup, rumah tangga, masa depan, pekerjaan, dan kehidupan kami. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus Kau datang untuk memulihkan kehidupan kami. Tuhan Yesus, kepadamu dan di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Yaitu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan, serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak Ibu, mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang telah dibagikan, kami mengucap syukur untuk firman yang menguatkan kami, firman yang membawa kami mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami.
Kami tidak khawatir, kami tidak takut menghadapi kehidupan kami, menghadapi masa depan kami, karena kami percaya Allah yang perkasa, Allah yang ajaib itu yang memegang seluruh kehidupan kami. Saat ini kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, tolong mereka. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang akan membawa setiap jemaat-Mu mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap pergumulan mereka. Saat ini kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sudah dan akan memberikan persembahan. Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan mereka, Engkau yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan biarlah berkat-Mu tercurah di dalam hidup mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati studi mereka, memberkati pernikahan mereka, rumah tangga mereka, memberkati kesehatan mereka. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita, serta kasih karunia daripada Allah memenuhi seluruh kehidupan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita